Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Nur Aini sebagai dosen pengampu mata kuliah prinsip-prinsip ekonomi syariah dan seluruh teman-teman ekonomi syariah semester 2 yang berbahagia. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ifatul Hasanah sebagai moderator dan pemateri pertama dan Silvina Putri Kasari sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan membahas beberapa sub-sub masalah yang berkaitan dengan konsumsi dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada pengertian konsumsi, yang kedua ada norma dan etika dalam konsumsi, yang ketiga ada batasan konsumsi dalam Islam, yang keempat ada prinsip-prinsip konsumsi, dan yang terakhir ada kaidah-kaidah konsumsi. Kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian konsumsi. Konsumsi sendiri itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang yang melakukan konsumsi itu disebut konsumen. Perilaku konsumen adalah kecenderungan dalam melakukan kegiatan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya. Selanjutnya yaitu yang kedua, norma dan etika dalam konsumsi. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peran yang penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi atau pembuatan produk dan distribusi atau penyaluran produk. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda pemerintahan. Meskipun peranan sangat penting bagi kelangsungan perekonomian, ada norma dan etika dalam konsumsi yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu konsumsi atau penggunaan produk, baik berupa barang maupun jasa, yaitu 1. Seimbang dalam konsumsi. 2. Membelanjakan harta dan bentuk dihasilkan dengan cara yang baik. Yang ketiga yaitu larangan bersifat gaya hidup mewah yang menimbulkan kemubaziran harta. Sikap hidup mewah biasanya diiringi dengan sikap hidup yang berlebih-lebihan, melampaui batas. Dan 3 pengertian tentang sikap hidup berlebih-lebihan, yaitu 1. Menghambur-hamburkan kekayaan pada hal-hal yang berharamkan seperti mabuk-mabukan. 2. Pengeluaran yang berlebih-lebihan pada hal yang dihalalkan tanpa peduli apakah sesuai kemampuan atau tidak. Yang ketiga yaitu pengeluaran harta sekedar pamer belaka. Materi yang ketiga yaitu batasan-batasan konsumsi dalam Islam. Batasan konsumsi dalam Islam itu sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Oleh sebab itu, dalam menghapus perilaku gaya hidup mewah dan bermegah-megahan, Islam itu memerintahkan untuk yang pertama, memprioritaskan konsumsi yang lebih diperlukan dan lebih manfaat. Yang kedua adalah menjauhkan konsumsi yang berlebih-lebihan untuk semua jenis komoditi. Materi yang keempat yaitu prinsip-prinsip konsumsi. Dalam melakukan konsumsi, terdapat ilmu prinsip dasar yang harus menjadi dasar seorang konsumsi, yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran ataupun penyakit yang dapat merusak fikir atau mental manusia. Misalnya, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan sangat dibenci oleh Allah SWT dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Allah SWT dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Yang kelima yaitu prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Materi yang terakhir yaitu kaidah-kaidah konsumsi. Berikut ini adalah kaidah-kaidah terpenting dalam konsumsi, yaitu 1. Kaidah syariat, 2. Kaidah akidah, 3. Kaidah ilmiah, 4. Kaidah amaliyah, 5. Kaidah kualitas, 6. Kaidah sosial, 7. Kaidah lingkungan, 8. Kaidah larangan mengikuti dan meniru. Sekian presentasi kami dari kelompok 7.
Untuk sesi tanya jawabnya akan kami buka di grup WA. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.